Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin memperlihatkan perkembangan pembangunan RBW binaan kami dengan ukuran 4x12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Namun dalam tahap proses saat ini yang sedang berlangsung masih lantai 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, RBW binaan kami ini kami bangun dengan menggunakan batako yang dicetak sendiri. Modelnya seperti ini ya. Nah, untuk proses pencetakan batako, silahkan lihat pada video saya sebelumnya ya. Di situ ada memperlihatkan tentang cara mencetak batako dari semen. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk perkembangan RBW binaan kita ini sudah melakukan pemasangan dinding untuk lantai 2. Nah, kita lihat ya sama-sama. Nah, insya Allah besok akan dilakukan pemasangan pembesian, baik itu besi slope maupun besi tiang untuk lantai 3. Sebelum kita melakukan pengecoran slope. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sedikit menjelaskan ya. Siapa tahu di antara Bapak Ibu semua ada yang menyimak video ini bisa menjadikan referensi dalam membangun RBW. Nah, jarak antara tiang, sekali lagi saya jelaskan, itu per 4 meter ya. Jadi karena jarak antara tiang ini 4 meter sehingga menggunakan 4 tiang kiri kanan. Berarti menggunakan 10 tiang ya, ditambah dengan tiang menara yang berada di sana. Sebentar kita akan menuju ke sana untuk menjelaskan. Yang saya jelaskan di sini adalah pipa ventilasi dulu ya. Kita menggunakan 6 pipa ventilasi untuk di dinding bagian belakang seperti ini. Kemudian 6 juga pipa ventilasi untuk dinding samping per antara tiang. Kita gunakan 6 pipa ventilasi. Nah, fungsi daripada pipa ventilasi ini sebenarnya adalah untuk menjaga sirkulasi udara agar ruangan itu tidak panas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pipa ventilasi ini sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Karena kita lihat ya, dinding RBW kita ini dipapar oleh matahari mulai pagi sampai sore ya. Kalau matahari pagi dipapar dari sana, kalau matahari siang dinding luarnya itu dihantam dari samping. Nah, secara otomatis dinding RBW kita ini akan mengeluarkan suhu hangat ya, seperti ini. Kita pegang, ini pasti hangat karena hantaman sinar matahari mengenai dinding seperti ini ya. Nah, tinggal setengah jam ketika pipa ventilasi tidak ada di dalam RBW kita, maka suhu yang sebelumnya di dalam RBW kita itu dingin akan meningkat menjadi panas. Itu prinsip ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, jangan salah dengan RBW yang tidak menggunakan pipa ventilasi. Sebentar saya akan jelaskan. Nah, kemudian udara itu menyimpan ya suhu yang ada di sekitarnya. Kalau suhu yang ada di sekitar RBW ini dingin, maka suhu yang ada di dalam ruangan ini
akan ikut dingin. Nah, kalau misalnya suhu di sekitar RBW ini panas, maka secara otomatis suhu yang ada di dalam ruang inap ini akan berubah menjadi panas. Nah, fungsi pipa ventilasi ini sebenarnya adalah agar terjadi tekanan udara dari luar. Nah, ketika terjadi tekanan udara dari luar masuk ke dalam ruang inap, akan mendorong hawa panas ini menuju ke luar ruang inap. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Bisa saja Bapak Ibu yang saya hormati tidak menggunakan pipa ventilasi kalau dinding di samping kiri, di samping kanan, belakang, depan itu terlindungi oleh dinding rumah. Misalnya dalam model ruko kita berada di tengah, itu tidak masalah. Tidak perlu pakai pipa ventilasi, cukup sedikit saja. Mungkin di depan saja atau di belakang. Tapi kalau misalnya RBW kita seperti ini, berada di area terbuka, dipapar oleh matahari, kemudian pipa ventilasi kita sedikit, maka yakinlah suhu di dalam ruang inap itu akan menjadi panas. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Jadi fungsi pipa ventilasi ini sebenarnya adalah menjaga sirkulasi udara agar suhu di dalam ruang inap itu tetap stabil. Seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, kemudian kita menuju ke bagian menara. Itu tadi pipa ventilasi ya sebenarnya. Menjaga sirkulasi agar RBW kita itu tidak panas. Panasnya tidak mengendap di dalam. Nah, untuk di bagian menara ini kita bagi dua ruangan. Khusus untuk menara berukuran 2x3. Kemudian di sampingnya itu 2x3 kita pasang papan sirip. Sama halnya dengan di lantai bawah tadi. Ya, nah, jadi menara yang kita gunakan ini adalah berukuran 2x3. Nah, nanti untuk pengaturan tata ruang RBW ini kita akan perlihatkan ya. Untuk melakukan pemasangan sekat nanti, itu kita lihat dulu cahaya matahari dari LMB itu terpantul kemana. Kemudian di situ nanti kita beri sekat dan kita beri lar. Tempat burung walet masuk dari LMB menuju ke ruang inap. Kemudian nanti menara ini kita akan beri cat hitam ya, agar cahaya matahari yang dari LMB tidak terlalu bias masuk ke dalam ruang inap. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian nampak ya proses pembangunan RBW binaan kami masih sementara berlangsung. Insya Allah besok akan dilakukan pemasangan pembesian ya, slope gantung maupun slope pinggir, kemudian pembesian untuk lantai 3. Setelah kita lakukan pengecoran, kemudian kita keringkan kurang lebih 3 hari, kemudian kita lakukan pemasangan papan sirip. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.